Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, kata beliau, innal yahuda ja'u ila Rasulillah. Satu hari ada orang-orang Yahudi, mereka datang ke Nabi. Mereka belum masuk Islam ya, berarti berimannya pakai apa? Taurat yang sudah mereka modifikasi versi mereka. Fadzakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Mereka ceritakan, ya Rasulullah, ada di antara kaum kami laki-laki perempuan zina. Jadi dua perempuan ini berzina, ya, sepasang ini. Faqala lahum Rasulullah, maka kata Nabi begini, ma tajiduna fi Taurati fi sya'nir rajam. Bukankah di Taurat itu kalian menjumpai hukum rajam? Jadi kalau ada dua orang berzina dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Mereka datang kepada Nabi, yuhakimu kafima baina aidihim, ingin Nabi menghukumi, mengadili permasalahan mereka. Tapi nggak mau pakai Quran, pakainya Taurat. Nabi semua tahu yang ada di Taurat, makanya Nabi bilang, ya, bukankah di Taurat kalian sudah dapati tentang perkara rajam? Maka mereka bilang, nafdajuhum, nggak ada ya Rasulullah, di dalam Taurat nggak ada rajam. Kemudian berkatalah Abdullah bin Salam, kadzabtum, kalian dusta, di Taurat itu ada hukum rajam. Masalah kalian ini, umat kalian yang telah berzina ini, maka diselesaikan dengan hukum Taurat, ada di situ tentang hukum diberlakukan rajam. Fa'atau bi Taurah fanasharuha, akhirnya dibilang, ya udah coba buka Tauratnya, kita buka, kita bedah masing-masing. Fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajam, maka ketika mereka baca, disuruh ya di depan Nabi, disuruh baca ayatnya tentang hukum rajam orang yang berzina. Salah satu yang baca menutup sebagian ayat. Jadi ada ayat-ayat. Yang ayat pertama dibaca, yang tengah ditutup, setelahnya dibaca lagi. Di sini disebutkan, ya, ma qablaha wa ma ba'daha. Mereka menutupi apa yang sebelumnya dan apa yang sesudahnya. Ternyata apa? Dia dibacakan di depan Nabi dan para sahabat, ayatnya itu yang ada hukum rajamnya ditutup pakai tangan. Kurang ajar kan? Kurang ajar ini. Ya, maka di sini dikatakan fawadha ayadahu ahaduhum yadahu ala ayatir rajam. Dia ketika baca, disuruh baca, sambil baca, jadi gimana ya? Ini contohnya beginilah ya. Nah, ini kan tafsiran nih. Ya. Banyak tafsiran itu. Kemudian dibaca tuh, nih hukum tentang zina, tapi ditutup gini yang hukuman rajamnya. Yang ini dibaca dia, yang atas dibaca, yang bawah dibaca, yang tengah tak dibaca. Ini nggak berlaku nih yang ditutup nih. Gimana ini orang? Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi, rubah-rubah kitab suci. Ya. Maka berkata Abdullah bin Salam, irfa' yadak, hei fulan, kau kalau baca kitab suci angkat tanganmu, irfa' yadaka, angkat tanganmu. Farafa'a yadahu fa idza fiha ayatur rajam. Ketika dia angkat, barulah nampak di Taurat jelas ayat yang membicarakan tentang hukum rajam. Faqalu, mereka berkata, sadaqa ya Muhammad, benar yang dikatakan Nabi Muhammad, fiha ayatul rajam, di sana ada ayat tentang rajam. Fa amara bihi ma Rasulullah farujima, akhirnya diberlakukanlah sesuai dengan Taurat yang mereka yakini, dua orang yang berzina ini dihukum dengan hukum rajam. Fara'aitur rajul yahni 'alal mar'ah yaqiyaha al-hijarah, dilempar dengan batu sehingga mereka meninggal dunia. Ya. Dan ini dalam lafaz Sahih Al-Bukhari. Jadi ini kaum punya kebiasaan, kalau ada hukum yang dia tak suka, ditutup dia.
Sementara kita orang beriman nggak boleh, Bapak Ibu. Al-Quran itu harus diimani ya semuanya, komprehensif. Boleh nggak mengambil yang bagus, yang menguntungkan, yang tak menguntungkan kita tak ambil? Boleh atau tidak Al-Quran? Nggak boleh. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin yang masih memperpanjang usia kita sampai detik ini. Mari terus bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jalan sunnahnya adalah solusi dari perpecahan umat yang ada di zaman ini. Insyaallah hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan mentadaburi firman Allah surah Al-Maidah, melihat tafsir para ulama pada ayat ke-41. Silakan dibuka, kita baca Al-Maidah 41. Sudah? Satu ayat aja ya, karena panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه
Yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa in lam tu'tauhu fahdharu. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Maaf, gatal sekali. Baik, satu ayat aja ya, kita terjemahkan dulu pelan-pelan. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, karena ada wawunya berarti mufrad ya. Wahai engkau sang rasul, maksudnya Nabi Muhammad. Kalau nggak ada wawunya, ya ayyuhar rusulu, pendek, itu berarti banyak, semua, untuk semua rasul. Ini kepada Nabi Muhammad. La, janganlah yahzunka, engkau disedihkan ya. Yahzun dari kata hazana ya, hazana haznun artinya sedih. Janganlah engkau disedihkan alladzina, orang-orang yang yusari'una, mereka berlomba-lomba fil kufri, dalam kekafiran. Jadi kalau ada orang yang saling tolong-menolong dalam kekafiran, kau Muhammad jangan sedih, maksudnya, maksud ayat itu. Minal ladzina ya, yaitu atau diantara orang-orang yang qalu, mereka berkata amanna, kami telah beriman, bi afwahihim. Afwa itu dari kata fu, artinya dengan mulut-mulut mereka. Walam ya, dan tetapi tu'min ya, dan tidaklah tu'min, beriman, qulubuhum, hati mereka. Siapa tuh yang ngomongnya beriman tapi hatinya bohong? Apa nih golongannya? Munafik ya. Jadi jangan sedih sama orang munafik tuh, maksud Allah tuh begitu. Yang berikutnya, wa minal ladzina hadu, dan dari orang-orang yang Yahudi ya. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi, hadu itu Yahudi. Samma'una, mereka gemar, samma'un dari kata sami'a, mendengar. Mereka itu senang mendengar, lil kadhibi ya. Maksudnya apa? Untuk perkara-perkara bohong. Kadzib kan artinya dusta. Orang-orang munafik, orang Yahudi lebih senang dengar kebohongan tentang Nabi Muhammad, tentang Islam ya, daripada dengar kebenaran dari Nabi sendiri gitu ya. Samma'una, mereka juga gemar mendengarkan, liqaumin, kepada kaum akhorin yang lain, lam ya'tuka, yang belum pernah mendatangi kamu. Jadi ada orang yang nggak pernah ketemu Nabi, membicarakan, menyimpulkan tentang Nabi melalui desas-desus. Orang ini percaya nih, orang munafik dan orang Yahudi ya. Yang berikutnya, yuharrifuna, mereka merobah-robah. Harrafa yuharrifu ya, masdarnya tahrif, artinya melakukan perubahan, menggonta-ganti. Bahasa orang Melayu, mentokok tambah.
Apa yang mereka ganti? Al-kalimah. Ya, kalimah itu maksudnya kata-kata, maksudnya di Taurat. Sedang bicarakan orang Yahudi kan, berarti mereka konteksnya Taurat, ya. Mereka merubah-rubah kata-kata di dalam Taurat. Nanti kita bahas tafsirnya. Mim ba'di, ya, setelah itu mawadhi'ihi, tempat-tempatnya. Jadi letak-letak kalimat-kalimat Allah itu dirubah-rubah oleh mereka. Yaquluna, ya, mereka mengatakan in utitum hadza, jika ini yang diberikan kepada kamu, ya, maksudnya Taurat yang sudah direvisi. Jadi mereka punya pendeta-pendeta, ya, pengikut-pengikut yang melakukan revisi terhadap Taurat. Yang tak suka mereka buang, jadi rubah. Nah, kalau Muhammad kau dengar tentang Taurat yang sudah kami rubah, ambil. Padahal kitab suci yang kalau sudah dirubah tangan manusia kan harusnya nggak berlaku kan, nggak original lagi. Tapi kata mereka, in utitum hadza, kalau kamu dikasihkan yang sudah kami rubah, fakhudhuhu, maka kalian ambillah. Wa illam tu'tauhu, ya, dan jika kamu diberi yang bukan ini, bukan yang dirubah, yang masih belum dirubah, aturannya tak sesuai, kata mereka apa? Fahdharu, hati-hatilah. Kalau kita terbalik, kalau bapak ibu dikasih Quran yang sudah dirubah, ambil atau tidak? Ya tidak, hati-hati, Quran palsu. Tapi kalau yang belum diubah, ambillah itu yang benar, kan gitu ya. Ini terbalik mereka. Waman, dan siapa yuridillahu fitnatahu, ya, yang Allah kehendaki untuk dibiarkan terfitnah, fitnah buat dia, falan tamlikalahu, maka engkau tidak akan mampu untuknya minallahi syai'a, menolak sesuatu apapun dari Allah. Jadi kalau Nabi kepengen nih orang munafik, orang Yahudi ini supaya mereka tidak terfitnah, tapi sudah ditetapkan Allah karena kengeyelan mereka. Kau berarti, ya, yang penting menyampaikan saja. Kemudian ditutup, ulaikal ladzina, mereka itulah orang-orang yang lam yuridillah, ya. Bentar. Allah tidak menghendaki an yutahhira, untuk dibersihkan qulubahum, hati-hati mereka, lahum, bagi mereka, fid dunya khizyun, di dunia kehinaan, khizyun, walahum, dan bagi mereka, fil akhirah, ya, di akhirat, azabun azimun, azab yang besar. Nah, ini ayatnya, ini terjemahannya, ya. Nah, sekarang pasti penasaran, ini siapa yang dimaksud? Nah, secara garis besar kata Al-Imam Ibnu Katsir, ya, ini ayat, ya, intinya adalah kepada fil musari'ina fil kufri, orang yang berlomba-lomba mengingkari Al-Quran, Nabi, mengingkari sunnah dan syariat. Oh, tapi kan ini orang munafik, ya, sama, orang munafik kan ingkar, tapi dia Yahudi, sama. Intinya mereka yusari'una fil kufri, berlomba-lomba dalam kekufuran, ya. Dari mana, ya, yang membuat mereka begitu? Ara'ahum wa ahwa'ahum, cara pandang mereka dan nafsu mereka, ala syara'i'illah, ya, terhadap syariat Allah. Mereka ini sifatnya bagaimana, kata Imam Ibnu Katsir? Tipe-tipe kelompok ini al-kharijina, mereka keluar an ta'atillahi wa rasulihi, dari taat kepada Allah dan Rasulnya, lebih mengikuti cara pandang sendiri, ya, lebih mengikuti hawa nafsu sendiri dari syariat Islam, ya. Dan ngerinya mereka itu azharul iman bi alsinatihim, di mulutnya mereka tunjukkan dia beriman, pura-puranya begitu, sehingga kita tidak bisa memvonis dia, ya. Tetapi wa qulubihim kharabun,
tetapi hati mereka sebenarnya bobrok, rusak, kosong dari iman. Siapa mereka? Al-munafiqun, orang-orang munafik. Dan yang kedua, minal ladzina hadu, orang-orang Yahudi. Ya. Nah, kemudian tadi ada kata-kata, mereka bilang, kami sudah rubah-rubah nih kitab suci demi kebaikan manusia. Jadi kalau kalian terima kitab suci Taurat yang sudah kami revisi, ambil. Tapi kalau dikasih yang lama, yang asli dari Tuhan, jangan diambil, hati-hati. Ini menyesatkan. Ya. Dan ini mereka yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i, merubah-rubah kalamullah di Taurat itu tempatnya dirubah-rubah. Yang mereka suka dibaca, yang mereka tak suka ditutup. Ya. Nah, di mana ayat ini turunnya, kenapa? Ya, nah, jadi begini, ada satu kisahnya. Kisahnya, ya, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Kata beliau, innal yahuda ja'u ila Rasulillah. Satu hari ada orang-orang Yahudi, mereka datang ke Nabi. Mereka belum masuk Islam ya, berarti berimannya apa kayak apa? Taurat yang sudah mereka modifikasi versi mereka. Fadzakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Mereka ceritakan, ya Rasulullah, ada di antara kaum kami laki-laki perempuan zina. Jadi dua perempuan ini berzina, ya, sepasang ini. Faqala lahum Rasulullah, maka kata Nabi begini, ma tajiduna fi Taurati fi sya'nir rajam. Bukankah di Taurat itu kalian menjumpai hukum rajam? Jadi kalau ada dua orang berzina dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Mereka datang kepada Nabi, yuhakimu kafima baina aidihim, ingin Nabi menghukumi, mengadili permasalahan mereka. Tapi nggak mau pakai Quran, pakainya Taurat. Nabi semua tahu yang ada di Taurat, makanya Nabi bilang, ya, bukankah di Taurat kalian sudah dapati tentang perkara rajam? Maka mereka bilang, nafdajuhum, nggak ada ya Rasulullah, di dalam Taurat nggak ada rajam. Kemudian berkatalah Abdullah bin Salam, kadzabtum, kalian dusta, di Taurat itu ada hukum rajam. Masalah kalian ini, umat kalian yang telah berzina ini, maka diselesaikan dengan hukum Taurat, ada di situ tentang hukum diberlakukan rajam. Fa'atau bi Taurah fanasharuha, akhirnya dibilang, ya udah coba buka Tauratnya, kita buka, kita bedah masing-masing. Fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajam, maka ketika mereka baca, disuruh, ya, di depan Nabi disuruh baca ayatnya tentang hukum rajam orang yang berzina. Salah satu yang baca menutup sebagian ayat. Jadi ada ayat-ayat. Yang ayat pertama dibaca, yang tengah ditutup, setelahnya dibaca lagi. Di sini disebutkan, ya, ma qablaha wa ma ba'daha. Mereka menutupi apa yang sebelumnya dan apa yang sesudahnya. Ternyata apa? Dia dibacakan di depan Nabi dan para sahabat, ayatnya itu yang ada hukum rajamnya ditutup pakai tangan. Kurang ajar kan? Kurang ajar ini. Ya, maka di sini dikatakan fawadha ayadahu ahaduhum yadahu ala ayatir rajam. Dia ketika baca, disuruh baca sambil baca. Jadi gimana ya? Ini contohnya beginilah ya. Nah, ini kan tafsiran nih. Ya. Banyak tafsiran itu. Kemudian dibaca tuh, nih hukum tentang zina, tapi ditutup gini yang hukuman rajamnya. Yang ini dibaca dia, yang atas dibaca, yang bawah dibaca, yang tengah tak dibaca. Ini nggak berlaku nih yang ditutup nih. Gimana ini orang? Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi, rubah-rubah kitab suci.
Ya, maka berkata Abdullah bin Salam, irfa yadak, hei fulan, kau kalau baca kitab suci angkat tanganmu, irfa yadaka, angkat tanganmu. Farafa'a yadahu fa idza fiha ayatul rajam. Ketika dia angkat, barulah nampak di Taurat jelas ayat yang membicarakan tentang hukum rajam. Faqalu, mereka berkata, sadaqa ya Muhammad, benar yang dikatakan Nabi Muhammad, fiha ayatul rajam, di sana ada ayat tentang rajam. Fa amara bihi ma Rasulullah farujima, akhirnya diberlakukanlah sesuai dengan Taurat yang mereka yakini, dua orang yang berzina ini dihukum dengan hukum rajam. Fara'aitur rajul yahni 'alal mar'ah yaqiyaha al-hijarah, dilempar dengan batu sehingga mereka meninggal dunia. Ya, dan ini dalam lafaz Sahih Al-Bukhari. Jadi ini kaum punya kebiasaan, kalau ada hukum yang dia tak suka, ditutup dia. Sementara kita orang beriman nggak boleh, Bapak Ibu. Al-Quran itu harus diimani ya semuanya, komprehensif. Boleh nggak? Mengambil yang bagus, yang menguntungkan, yang tak menguntungkan kita tak ambil. Boleh atau tidak Al-Quran? Nggak boleh. Semuanya. Makanya dalam surah Al-Baqarah apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu mau beriman terhadap satu ayat, satu kitab, terus kamu mau mengkufuri yang lain? Gak boleh. Dan luar biasa kejahilan, kedangkalan, ketidak akhlaknya orang Yahudi di hadapan Nabi yang saat itu ada jubirnya Abdullah ibn Salam, bisa dia baca kitab suci ditutup-tutup. Nih hukumnya nggak ada di sini rajam. Jadi mereka minta diasingkan aja, ya, atau disuruh diputar-putar. Suruh putar-putar, mereka keliling, nanti dosanya diampuni. Tidak bisa, kata Nabi, ma tajiduna fit Taurah min sya'nir rajam. Bukankah kalian dapatkan di Taurat tentang hukum rajam? Gak ada di Taurat tentang rajam. Ada. Gak ada di Taurat, ada. Fa'tau bit Taurah. Coba datangkan Tauratnya. Iqra, iqra. Pas dibaca ditutup-tutup. Ini kan kurang ajar. Coba. Gimana kalau di depan kita ada kitab suci yang ayat pentingnya ditutup dia? Ini kan penghinaan kan? Bahkan mereka mengatakan, kalau kalian ingin berhukum dengan Taurat yang sudah dirubah, fakhudhuhu, ambil, karena itu sudah sesuai dengan zaman sekarang. Tapi kalau kalian diminta beriman kepada yang belum dirubah, yang masih asli, fahdharu, hati-hati, itu nggak sesuai dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini kalau ada umat sudah berani mengotak-ngatik kitab suci, nggak akan selamat. Kalau udah begini susah. Coba lihat sahabat-sahabat yang dulu kafir terus masuk Islam, rata-rata kekafiran mereka adalah nyembah berhala, tapi nggak pernah coba-coba merubah kitab suci, ya kan? Kalau sudah berani merubah kitab suci, ini sudah kekufuran yang akut, sudah susah balik. Kenapa? Perkataan Tuhan yang dia tahu ini dari Tuhan saja berani dia rombak. Dia tahu ini dari Tuhan, dari Sang Pencipta, dia robah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ara'ahum wa ahwa'ahum, pandangan mereka dan nafsu mereka. Kalau orang sudah begini, kira-kira dia tahu itu kalimat dari Allah, dia berani rubah, kira-kira sulit atau mudah untuk dapat hidayah? Sulit. Umar pernah kafir kan, tapi nggak pernah rubah-rubah kitab suci, dia nyembah berhala aja. Khalid bin Walid sebelumnya belum masuk Islam, dia sama tentara kafir, tapi nggak pernah rubah-rubah kitab suci, nggak pernah. Abu Sufyan, Hindun, dengki sama Nabi,
Dulu sebelumnya masuk Islam memusuhi Nabi, memerangi Nabi, tapi nggak pernah rubah-rubah kitab suci. Kalau ada kaum yang sudah berani mengobrak-ngabrik sakralnya kitab suci, ini biasanya udah susah comeback tuh, Islamnya susah. Apakah Nabi ingin mereka dapat? Ya sangat, Nabi sangat ingin. Tapi kalau sudah begini modelnya, ini mah orang yang nggak mau dibenerin lagi. Memang pengennya sesat, ya udah, Allah kasih keputusan kamu sesat. Makanya disebut apa? Ya. Wa may yuridillah, siapa yang Allah kehendaki untuk dia sesat, ya, makin tersesat, Muhammad, falan tamlika lahu minallahi syai'ah. Engkau tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa nggak bisa lagi ya Allah? Sudah dikasih kebenaran aja mereka belokkan, mereka selewengkan. Bagaimana ini? Memang orang yang memilih untuk jalan kesesatan. Dan orang yang begini hatinya sudah kotor, sudah nggak mau dibersihkan. Mereka bukan nggak bisa, nggak mau, mereka menolak dibersihkan hatinya. Makanya ulaikal ladzina lam yuridillah ayyutahhira qulubahum, mereka adalah orang-orang yang tidak mau ya untuk dibersihkan hatinya, maka Allah pun tidak membersihkan hatinya. Orang yang seperti ini bagaimana? Lahum fid dunya khizyun, ya, di dunia mereka hina, walahum fil akhirah adzabun azim, di akhirat azab yang pedih. Nah inilah kalau mau tahu kekonyolan orang munafik dan orang Yahudi. Mereka kalau menghadapi kitab suci ditutup-tutup, dirubah-rubah, bahkan di depan Rasulullah aja berani begitu. Di depan orang yang paham aja berani. Demi apa? Memuluskan hawa nafsunya. Supaya apa? Supaya nggak dihukum sesuai dengan syariat. Intinya tadi mereka datangkan ingin dihukumi, tapi jangan gak usah dirajam. Tujuannya apa? Gak mau diberlakukan hukum rajam. Besok-besok kalau ada kami yang mau berzina, berzina. Paling cuma dihukum suruh keliling-keliling kampung, dosanya hilang, gak perlu dirajam. Ini kan gak bisa dirubah begitu sesuai nafsu. Ini ketetapan Allah. Tapi nekat mereka lakukan ini. Ya. Nah untuk itu refleksinya kita di saat ini, kalau ingin selamat, amalkan Al-Quran secara sempurna. Hari ini ada nggak orang Islam sebagian Al-Quran mau diamalkan, oleh yang ini tak mau? Ya, kalau disuruh sholat mau sholat, zakat mau zakat, tapi suruh tutup aurat nantilah. Yang A, B mau, yang C ditolak. Ada yang perintah tutup aurat mau, perintah zakat mau, perintah haji bila mampu mau, tapi disuruh makan yang halal dan thayyib gak mau. Rezeki kok ditolak, biarlah haram-haram, daging yang haram dimakan, makanan yang tidak halal dihantam. Berarti milih-milih, nggak bisa. Udkhulu fis silmi kafa, masuk Islam tuh mesti seluruhnya. Ada lagi orang yang perintah sholat mau, wa atu zakah mau, ya al-hajju berhaji mau, tutup aurat mau, pilih pemimpin muslim nggak mau lah, amplopnya besar. Tapi kan Quran suruh, Quran kan Quran, yang lain kan kami buat, sholat, zakat, tapi khusus yang ini amplop lah. Itu sama aja dengan karakter Yahudi. Dia akan mengamalkan ayat kalau sesuai dengan nafsunya. Ya, min ara'ahum, pandangan mereka, wa ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Tidak bisa, justru hawa nafsu kita harus diukur, harus ditakar, harus diarahkan dengan perintah Allah dalam firman-firmannya.
Al-Quranul Karim. Jangan Al-Qurannya dicueki ketika tak sesuai dengan nafsunya. Justru nafsu kita harus dikendalikan oleh aturan Al-Quran. Saya waktu baca ketawa-tawa ini, kata istri saya, "Bang, kenapa baca tafsir ketawa-tawa?" Kelaku orang Yahudi, orang munafik nih luar biasa. Di depan sang Nabi aja berani baca kitab suci ditutup-tutup pakai tangan. Kurang ajar. Kan konyol. Sampai Abdullah bin Salam mengatakan, "Irfa yadaka, angkat tanganmu, jangan ditutup-tutup." Setelah dibuka, mereka bilang apa? "Shadaqa ya Muhammad." Benar Nabi Muhammad. Fiha ayatul rajam. Ternyata di Taurat tuh ada rajam tuh, ayatnya ketutup tangan teman kami katanya. Ya. Nah ini. Dan mereka ini lebih suka dengar sama'una lil kadhibi. Kebohongan-kebohongan dari luar didengar. Ya, sementara kita itu kan harus meyakinkan sesuatu tuh, meyakini sesuatu kita sudah lihat dulu, kita sudah pastikan dulu kan. Belum pernah ketemu Nabi, kaum yang jelek-jelekkan Nabi, yang benci sama Nabi dipercaya. Makanya mereka disebut sama'una lil kadhibi. Mereka lebih gemar mendengarkan kebohongan-kebohongan serta kedustaan-kedustaan. Saya kira itu yang kita bahas hari ini. Pelajaran intinya adalah amalkan, imani, jalankan hukum Al-Quran semuanya. Jangan pilih-pilih, jangan tebang pilih, jangan ambil cuma enaknya. Kalau kita ingin jadi orang Islam yang kafah, jangan berkarakter seperti orang-orang ini, ya, seperti orang-orang Yahudi dengan Tauratnya. Ya, itu kan Taurat Ustadz, sama saja. Ya, kalau mereka sudah pilih-pilih, apalagi berani merubah-rubah, naudzubillah, sudah susah dibawa ke jalan yang lurus. Ada pertanyaan? Silakan. Monggo yang mau tanya. Mumpung nih, kalau waktunya sedikit banyak yang tanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tahu bahwa Yahudi itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat. Tapi dalam perkembangannya mereka kok tidak mau Nasoro atau Nasrani. Padahal Nabi Isa itu kan keturunan dari Nabi Isa. Kita kalau mereka tidak masuk Islam karena Nabi kita Rasulullah itu adalah keturunan Ismail. Jadi pertanyaannya, kenapa kaum Yahudi itu tidak masuk ke Nasrani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu penyakitnya adalah la yuridu an yu'minu bima anzalallahu ilaihim. Kalau perkataannya orang-orang saleh, mereka itu tak mau beriman terhadap apa-apa yang diturunkan Allah atas mereka. Orang Yahudi dikasih Taurat, ikut syariatnya Musa alaihi salam. Turun Injil, nggak mau kami nggak akui itu. Ya, kami mau yang ini aja. Padahal kan orang beriman itu, apa kitab suci terbaru dari Allah diturunkan kala itu ya harus diimani, nggak boleh ditolak. Nah, kita coba kalau nolak Quran gimana jadinya? Saya mau pakai Injil aja lah, kan gitu kan? Akhirnya bisa batal keimanannya. Itu masalahnya, ya. Karena mereka khawatir ada klausal ayatnya nggak sesuai nafsunya. Itu masalahnya. Mirip kayak ini kan. Nanti takut. Sebenarnya padahal Injil yang diturunkan itu menyempurnakan Taurat, kan begitu. Mereka tidak mau. Akhirnya mereka mengimani Taurat, mengimani semua nabi kecuali Musa, kecuali Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani sebaliknya, mau imani Taurat, cuma tidak berlaku.
Sekarang yang berlaku Injil. Tapi kan Quran turun, nggak mau, kami mau Injil ini aja. Tapi kan ada nabi terakhir, nggak kami akui. Kami udah ada penebus dosa-dosa kami. Nggak mau ikuti yang terakhir. Siapa umat yang paling bijaksana, yang paling objektif? Ya kita semua umat Nabi Muhammad. Tidak menolak satu nabi pun, kecuali nabi palsu ya. Nabi palsu kita tolaklah. Tidak menolak satu nabi pun, dan tidak menolak satu pun kitab samawi. Ada yang menolak Injil? Tunjuk tangan. Gak ada. Ada yang menolak Taurat, Zabur, Suhuf? Gak ada yang kita tolak. Berarti yang paling bijak siapa? Umat Al-Quran. Adil mereka. Kami mengimani, tapi tak pakai karena dipakainya pada zamannya. Justru mereka-mereka itulah yang tidak adil. Ya kan? Kita semua mengimani Injil, Taurat, Zabur, Suhuf. Semuanya kita imani. Tapi mereka yang tidak mau, itu masalahnya. Dan benang merahnya kebanyakan apa Pak Edi? Takut tak sesuai hawa nafsu. Nah, itu dia. Takut. Ya kan takut. Nih kasus ini apa? Takut dihukum rajam kan? Nafsunya pengen zina, biar nggak dihukum mati, biar bisa zina terus. Akhirnya diselewengkan hukum rajam. Nauzubillah min. Nah, itu ya. Ada lagi? Silakan Pak Edi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ustaz, ada seorang ustaz kemarin menyatakan Ustaz ini, orang kafir itu berusaha bagaimana menghalangi orang beriman datang beribadah ke masjid. Sebagaimana yang saya ketahui kita juga dengan Ustaz, bahkan jalan itu sudah tertutup dari tempat-tempat jualan, jadi orang Islam beriman itu masjid terhalang waktunya. Nah, semoga Allah Ustaz nanti diberikan suatu kemenangan. Kalau seandainya diberikan kemenangan, apakah Ustaz ini apakah mau menganulir atau mencabut izin yang terada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinnya apa yang ganggu? Izin yang mengganggu kita. Misalnya juga kepada jamaah ada di jalan di center itu kan jalan juga dari jualan bukan jualan. Jadi orang beriman itu sudah mau ke masjid Firdaus terhalang Ustaz. Biasanya lapang beberapa bulan terakhir ini dari tertutup. Iya, jadi Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu tentang maksudnya. Nanti kalau kita suudzon pula, orang jualan itu mau menghalangi orang padahal ingin menghidupkan UMKM misalnya itu ya, ingin membantu orang-orang supaya bisa berjualan. Kalau masalah jalan bisa dicari solusinya ya, karena kebutuhan ekonomi juga harus difikirkan. Jadi kalau Ustadz itu bilang itu yang jualan ingin menghalangi orang sholat, suudzon jadinya dia, berprasangka buruk. Ya, saya pernah ber-WA dengan sekda tentang perkara itu dan nggak ada satupun niatnya untuk menghalangi. Bahkan DKM Zulfirdaus sudah memberikan surat ya supaya dimudahkan di sholat tarawih gitu ya, agar jangan mengganggu. Ternyata kan sudah ada solusinya, bisa datang dari welcome putaran ya, lawan arah masuk ke Zulfirdaus. Karena saya sendiri pun setiap besok ngajar di sana. Ya memang agak repot dikit sih, agak repot, tapi setahu saya tidak ada niat untuk mengganggu orang beribadah di rumah Allah. Apalagi kebijakan-kebijakannya juga mungkin saudara-saudari kita orang muslim yang menetapkan ya. Tapi kalau ada kebijakan yang memang niat-niatnya ingin buruk, ya tentu kita akan pangkas lah, kita akan anulir dan kita harus bahas gitu. Sebenarnya ada cara-cara yang lebih humanis, makanya pemimpin itu harus tahu permasalahannya. Jangan bikin kebijakan dia nggak pernah lewat situ, dia nggak tahu masalah orang situ gitu kan. Sebenarnya bisa dibikin win-win solution supaya masjid tetap tidak terhalang, tapi semangat UMKM juga harus lahir. Kira-kira sepakat nggak kalau iklim usaha di Tanjung Pinang ini harus didorong lebih banyak lagi? Sepakat nggak? Sepakat kan, biar banyak orang jualan, makin banyak orang yang dapat cuan kan gitu ya.
Kita sepakat, tapi nanti bisa didudukkan ya tempat-tempat yang lebih baik lagi. Bahkan ada beberapa yang ingin ditambahkan hal-hal seperti itu, berdirinya titik-titik akau lah ya, akau baru dibilang kan, akau baru supaya ada di antara kita yang nggak punya kerja, yang nggak punya lahan bisnis bisa itu. Kalau masalah ibadahnya, insya Allah bisa direkayasa yang lebih baik lagi. Kalau saya nggak beranggapan itu ganggu ibadah, takutnya saya suudzon ya, hidup pakai suudzon itu menyiksa diri gitu ya. Saya lebih bagus berprasangka baik, tapi kalau memang harus ditata, bisa datang pemimpinnya didudukkan semua, gimana win-win solution begitu. Makanya pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat, harus jumpa masyarakat tiap hari, harus dengar keluh kesahnya. Jangan bukan ketok kebijakan di dalam kantor, dia balik rumah dia tak paham, kan nggak tahu. Ketok dia di kantor, balik rumah dia tak paham. Tapi kalau dia hari-hari tahu, bahkan berinteraksi dengan permasalahan itu, saya rasa dimanapun pemimpin kalau dekat dengan masyarakat, dia bisa dengar langsung, dia bisa cari solusi terbaik ya. Begitu Pak ya, insya Allah. Ada lagi? Silakan. Kita jam 7.21 kan? Isya'nya 7.21, 22. Ya, sekarang masih 17. Silakan Mbak. Tuh di situ tuh. Oh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Wa fiik barakallah. Yang pertama terkait hukum rajam. Kalau kita orang itu kan ada hukum rajam. Apakah di Al-Quran masih berlaku Ustaz di negara-negara Islam hukum rajam ini? Kemudian yang kedua terkait yang lagi viral Ustaz tentang polemik nasab kabair. Kita tahu ramai di media sosial, lagi didukung oleh tokoh-tokoh yang luar biasa, yang banyak pengikutnya, followernya begitu. Nah, ini kan harus kita luruskan begitu Ustaz. Sementara Syekh dari dulu termasuk Imam Nawawi itu mencintai habaib begitu. Tapi kenapa sekarang belum muncul itu terjadi siapa Ustaz? Yang Ustaz tahu boleh menjelaskan kepada kami. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi beginilah ya, itu sebenarnya awalnya karena ada seorang tokoh besar, secara kebetulan memang dia punya jalur keturunan Nabi, turun gunung untuk mengarahkan umat soal politik. Jadi dianggap gen ini berbahaya. Gimana? Jadi dilakukanlah pembunuhan karakter. Karakternya udah dibunuh, karakternya dibunuh, dikriminalisasi. Tetap aja loyalisnya makin kuat kan? Terus bagaimana? Dipotong dari hulunya, dipotong sama dia, membuat orang tidak percaya lagi kepada dia. Dan propaganda ini telah berhasil memakan otak-otak orang yang tidak memiliki basirah dalam hatinya. Kalau dibilang semua keturunan Nabi itu nggak ada, nanti Imam Mahdi gimana? Makanya nanti di akhir zaman dia ikut, yang orang yang begitu akan ikut dengan bagian Dajjal, karena dia nggak percaya. Salah satu tentara-tentara yang membantu Dajjal adalah nggak mengimani Imam Mahdi, dia dengan bilang nasabnya Imam Mahdi itu kan jelas dalilnya sahih, dan itu keturunan Nabi yang paling terakhir. Kalau ditolak semua ini, nggak ada yang nasabnya nyampe, baik Ba'alawi atau yang mana, berarti dia sama juga menolak nanti adanya Imam Mahdi. Apalagi kalau ada orang yang bukan pada pahamnya itu berbicara tentang itu, orang tidak ahli nasab bicara tentang nasab. Yang herannya yang menolak nasab ini di sini aja, seluruh dunia nggak ada yang menganulir begitu. Ya, sekarang begini aja, kalau ada orang yang mengklaim dirinya keturunan Nabi Muhammad, akhlaknya bagus, ya kita hormati karena ilmu dan akhlaknya. Dan memang di luar itu ada orang-orang yang notabene dia ya mengakui dirinya sebagai keturunan Nabi tapi akhlaknya rusak. Inilah oknum-oknum ini yang bikin orang jadi tidak respect, betul nggak? Saya juga nggak suka, ya kan, maki-maki, kalimat-kalimat kotor, gaya hidupnya nggak sesuai dengan sunnah, tapi katanya dia keturunan Nabi.
akhlaknya rusak, ya ini yang buat akhirnya jadi celah, ya. Maka sifat kita gimana? Sikap kita yang pertama, yakinilah bahwasanya keturunan Rasulullah pasti akan terus ada sampai dengan Imam Mahdi datang. Jadi sekarang kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi, ya kita hormati karena keturunannya dan ketakwaan dan keilmuan. Kalau dia keturunan Nabi tapi ilmunya tidak jelas, akhlaknya rusak, ya kita buang aja, nggak usah kita ambil, supaya kita lebih objektif. Jadi jangan mencintai berlebihan, membenci juga berlebihan. Pokoknya sesuatu yang berlebihan nggak ada yang bagus. Kayak status saya itu 2 hari lalu. Cintailah sewajarnya, ya kan? Ada orang keturunan Nabi yang kemudian berilmu, alim, kita hormati dong, kita takzim. Takzim dengan apa? Dengan akhlak, takwa dan ilmunya. Bukan semata-mata karena keturunannya saja. Jangan juga menolak sama sekali. Jadi kita harus ada di tengah-tengah hari ini. Jangan ikut fitnah yang ada, jangan, ya. Terus apalagi pakai tes DNA, lucu aja kalau pakai tes DNA. Ya, ngapain begitu? Kalau saya misalnya termasuk orang yang punya jalur Ba'alawi, disuruh tes DNA, kamu bukan keturunan Nabi, ya udah terserah aja lah. Nggak penting juga bagi saya, yang penting saya ibadah, mengajak umat. Terserahlah kalau kamu mau tuduh saya nggak nyampe, terserah, nanti di pengadilan akhirat aja. Itu aja kalau saya. Dan melihat orang itu karena ketakwaan, bukan siapa-siapa keturunan siapa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi harus adil, ya. Jangan berlebihan mencintai, sampai saking berlebihan mencintai begini, pokoknya keturunan ini lebih bagus dari 100 kiai. Nggak usah begitu-gitu, ya. Kalau dia keturunan yang bagus, punya nasab yang bagus, akhlaknya rusak, dia juga harus dibetulkan, dia harus diluruskan, begitu. Dua kubu ini lagi perang, ya kan? Anti nasab, berlebihan nasab. Tolong buat jamaah kajian saya, jangan ada di kubu manapun. Kita ada di tengah-tengah, ya, yang keturunan Nabi tapi dia bertakwa, kita hormati. Kalau ada oknum, kita nggak usah ambil ilmu dari dia, nggak usah ambil akhlaknya, tapi jangan pula menolak. Karena sampai Syekh Ali Jum'ah, sampai Syekhul Al-Azhar aja mengatakan sahabat. Kalau bicara tentang nasab Ba'alawi, itu guru besarnya Al-Azhar Kairo, sahabat bilang, nggak ada yang nolak. Tiba-tiba di Indonesia ada yang nolak karena sebuah tesis, ya, tesis yang masih bisa diperdebatkan sebenarnya. Jadi kita harus berada di tengah-tengah, jangan sampai termakan isu. Ingat kata Allah, wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, kamu bisa disesatkan dari jalan Allah. Jadi jangan ikut ini viral, pengikutnya banyak, nggak usah pikirkan. Kita pikirkan kebenarannya mana, dalilnya apa, dasarnya apa, itu yang kita ikuti, ya. Jangan lagi ikut-ikutan, apalagi ada kajian saya ikut posting tentang klaim nasab ini itu, aduh jangan, kita bukan bidangnya. Kita fokus aja mengkaji Quran, mengkaji hadis, mengamalkan Quran, mengamalkan hadis, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Nggak sempet Pak, ya? Iya nggak sempet, nanti lagi aja ya, simpan dulu ya. Baik, mohon maaf ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.